Nih, pakai ini nih. Mandek hilang. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu konsisten. Doakan ya teman-teman ya. Semoga channel ini semakin berkembang dan tentunya bermanfaat ya. Jadi tidak hanya sekedar channel saja, tapi juga ada manfaatnya ya teman-teman ya. Itulah tujuan utama saya gitu ya. Yang sejak awal udah saya bangun di grup WA dan akhirnya saya bagikan di YouTube ya. Gitu teman-teman. Dan untuk kali ini ada pertanyaan ya teman-teman, pertanyaan dari Om Ferry ya, akunnya namanya Om Ferianto ya. MB tipe panas dan murai tipe dingin, perawatannya seperti apa ya? Seperti itu teman-teman. Jadi yang namanya murai itu kan punya karakter, di situ tugas kita untuk menemukan gitu ya. Di situ tugas kita untuk menemukan karakternya yang aslinya itu seperti apa. Baru kita bisa mainkan gitu loh di lapangan. Nah, di situ ketika kita menemukan karakternya, dia akan stabil di lapangan. Kalau kita belum ya nggak stabil tentunya gitu ya. Itulah tugas kita. Dan untuk kali ini murai tipe panas, murai tipe dingin. Sebenarnya itu hanya istilah penamaan ketika kita punya murai. Contohnya saya punya murai, hanya penamaan ketika saya punya murai. Contohnya ketika di lapangan dengar suara murai lain, dia langsung respon gitu ya. Dan akhirnya gampang panas gitu kan. Di rumah pun ketika dengar murai lain, suara murai MP3 atau apa gitu ya, dia langsung respon gitu ya. Itu dinamakan murai tipe panas, biasanya seperti itu. Dan tipe dingin seperti apa? Dia nggak ngerespon apa-apa di sekitar rumah atau di gantangan. Ketika ditutup meskipun hanya dengar ya gitu. Dia tidak merespon, itu tipe dingin. Tapi ketika di lapangan jadi factor. Nah, seperti itu. Nah, disitulah murai tipe dingin. Bisa juga diasumsikan murai tipe dingin itu ketika kita mau gantang. Burungnya diem aja nih, burungnya diem aja. Diem mulu. Tapi ketika pengen satu sesi sebelum naik kita ablak, dia baru factor naik karena ngeliat murai. Tapi ketika kita tutup lagi, dia diem lagi gitu kan. Nah, itu bisa juga diasumsikan seperti itu. Ketika digantang langsung factor gitu ya. Dan factor tapi habis itu lemes gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang ketika digantang nggak langsung jalan, nggak respon gitu ya. Tapi ketika mau turun baru dia nembak-nembak gitu lah. Itu bisa dibilang juga tipe dingin gitu ya. Tipe dingin. Kan biasanya asumsinya seperti itulah kurang lebihnya gitu ya. Murai tipe panas atau tipe dingin gitu ya. Nah, contohnya tipe panas juga bisa diasumsikan ketika kita punya murai yang namanya ekor hitam. Ekor hitam itu tipe panas misalnya. Murai tipe dingin itu ekor putih gitu ya. Contohnya kayak bahorok, marike yang ekornya panjang-panjang dan dia panasnya itu lama. Apalagi burung pastol masih birahi kadang-kadang masih naik turun gitu ya. Butuh waktu misalnya usia 3 tahun 4 kali mabung gitu ya, urak gitu ya. Baru mulai enak seperti itu. Nah, asumsinya bisa juga seperti itu murai tipe dingin seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah gambaran murai tipe panas tipe dingin. Nah, di sini saya mau menjelaskan perawatannya gitu ya. Perawatannya sebenarnya mau tipe panas mau tipe dingin sebenarnya kalau teman-teman ikutin YouTube saya dari awal, di masuk grup dari awal, grup WA yang sudah saya buat. Saya kan ada yang namanya murai beduk, Kolin, Ares, terus nuklir, mabung sekarang, terus yang terakhir Omega yang saya mainin dan itu prestasi semua. Nah, kita belajar dari Kolin. Kolin itu tipe panas apa tipe dingin? Dia itu ngerespon. Saya bilang bisa tipe panas juga, gampang respon. Sekali dengar MP3 langsung nyaut di lapangan. Kalau udah di lapangan dengar murai dikit atau burung-burung berisik, dia langsung respon. Dengar suara aneh-aneh, dia langsung respon. Itu Kolin, bisa dibilang tipe panas. Tapi masalahnya ketika burung ini pastol,
burung ini pastol, si Colin pastol ini, itu butuh yang namanya uletnya itu sampai 7 sampai 10 baru dia panas. Dan saya bisa juga bilang dong, katakan bahwa ini burung ini si Colin ini lama panasnya ketika dia pastol gitu ya. Karena apa? Ya butuh dijemur dulu. Itu saya sehari hanya itu saya jemur dia bisa setengah jam. Tapi sauna, setelah sauna di lapangan itu saya ablak. Ketika saya ablak, saya jor seperti biasa ya, settingan hari H, jangkrik dan juga ulet. Uletnya itu bahkan bisa 7, bahkan bisa 10 dulu pastolnya. Kalau teman-teman nggak percaya, tanya teman saya itu Ridwan dulu ya. Jadi bisa dibilang juga lama panasnya gitu loh ketika mau naik. Tapi ketika udah dikasih ulet, saya full kerodong, saya belajar dari situ dan akhirnya dia ngebuang enak banget gitu ya. Dan akhirnya bongkarannya itu full gitu. Nah seperti itulah. Tapi ya sebenarnya panasnya bisa dibilang juga lama ketika di lapangan gitu loh. Dan akhirnya tipe panas ataupun tipe dingin itu sebenarnya hanya penamaan gitu ya. Mau panas, mau dingin. Patokan saya seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau ditanya perawatan sebenarnya sama aja. Mau part 1, 2, 3 itu teman-teman samain aja. Gitu ya. Part 1 misalkan main jangkriknya berapa. Cari tahu selama 3 hari. Oh udah ketemu ya udah. Di 1 minggu pertama main jangkrik gantang gitu kan. Setelah digantang turunin ya udah. Ketika udah diturunin mandiin. Nah minggu kedua baru kita main. Pola mandinya seperti apa? Ketika di minggu pertama kita nggak main mandi, pola keduanya baru main di mandinya gitu loh. Misalkan nampar-nampar, berarti di minggu keduanya mainin mandinya. Mau mandinya tiap hari nggak apa-apa. Minggu kedua pas mandi baru digantang lagi. Ternyata terlalu adem, ya udah di minggu ketiga mainin mandinya lagi. Kurangin mandinya seperti itu. Kalau misalkan burung yang tua gimana ya? Kalau yang tua biasanya itu mandinya tiap hari. Itu secara saya ambil kesimpulan garis besarnya. Tapi tidak jadi patokan. Saya bicara ini kalau misalkan burung pastol, itu dia mandinya itu nggak tiap hari kalau burung pastol. Karena dia nyari birahinya gitu teman-teman. Dan itu saya tarik kesimpulan seperti itu. Nah, untuk perawatan tipe panas atau tipe dingin sebenarnya tidak ada jauh berbeda. Kalau versi saya, ikutin part 1 sampai part 4. Part 3 lah paling enggak. Part 4 itu nanti terakhir. Paling tidak kalau udah stabil baru mainin di part 4. Stabilnya seperti apa? Paling enggak itu teman-teman bisa prestasi. Paling enggak itu 3 besar baru main di part 4. Seperti itu teman-teman. Kuncinya di situ. Nah, kalau teknik yang main jangkrik itu tidak bisa, oh ternyata punya saya itu balak-balak semburat seperti itu gitu ya. Dan akhirnya tidak suka jangkrik. Ya udah kalau nggak suka seperti itu, mainkan di model ekor hitam kayak yang beduk. Ikutin seperti itu. Berarti jangkriknya nggak usah terlalu banyak, tapi mandi di tiap hari gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu pusing gitu kan. Lihat settingannya, ikutin part 1 sampai 3, nggak cocok, mainin di ekor hitam. Karena dasarnya dia harus nutrisinya tercukupi. Kalau di ekor putih. Tapi kalau di ekor hitam, dia udah ada mental tempurnya itu. Emosinya udah ada pasti dia. Tinggal emosi birahinya udah pasti ada juga. Tinggal mainin mandinya, ngademin. Itu kalau ekor hitam. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat yang teman-teman lain murainya versi panas atau dingin, itulah alah mau gimana terserah dia lah. Paling tidak pakem saya, cara saya part 1 sampai 3. Kalau udah stabil baru 4. Tapi kalau part 1 dia nggak suka jangkrik karena ternyata ada semburatnya, ada darah balaknya, ada darah ekor hitamnya, mainin di ekor hitamnya, tekniknya gitu loh, ikutin. Jadi ada 2 versi yang saya terapkan itu di ekor putih atau di ekor hitam. Lebih ke arah seperti kemana gitu loh. Orang kan bisa aja menamakan yang namanya murai tipe panas, tipe dingin. Lah kalau saya namainnya cara settingannya ikutin yang ekor putih part 1 3 atau di ekor hitam main mandi full. Seperti itu, main mandi sama cacing. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa menamakan semua teknik. Kita bisa menamakan yang namanya cara pandang kita murai tipe panas, tipe dingin. Kalau saya bukan ke arah tipe panas atau dinginnya, tapi lebih ke arah
masuk kemana ini settingannya, part 1 sampai 3 atau yang di ekor hitam. Mungkin itu ya teman-teman ya, terutama buat Om Ferianto. Jadi tapi ternyata contohnya gini, Om Ferry ini punya ekor putih tapi nggak suka jangkrik, gimana nih? Padahal ekor putih gitu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya Om Ferry seperti itu ngalamin, sebisa mungkin harus bisa makan jangkrik. Intinya di situ. Gimana caranya? Sebelumnya sih saya udah pernah kasih saran ya di settingan di Colin yang di awal-awal itu postingan saya. Intinya itu kasih yang namanya madu, setetes madu untuk di jangkriknya. Karena ketika dimakan oleh jangkrik dan itu kemakan oleh murai, itu menjadi nafsu makannya tinggi. Apalagi kena yang namanya PMU, nafsu makannya tinggi Om. Mungkin itu saran saya kalau ekor putih nggak suka makan jangkrik ya, kita bisa kondisikan, kita bisa kondisionalkan gitu ya Om Ferry ya. Jadi sebisa mungkin harus bisa makan jangkrik banyak gitu ya. Kalau niat kita mau kegantangan, berbeda lagi ketika kita hanya buat rumahan gitu ya. Gitu ya Om Ferianto ya. Jadi jelas ya, tipe panas, tipe dingin, mau apapun. Kalau versi saya ya 1 sampai 3 ekor untuk ekor putih atau yang kita samain di ekor hitamnya. Ke arahnya seperti itu. Jadi kan bisa juga itu tipe panas atau dingin ya. Kalau misalkan ekor hitam panas, kalau putih itu dingin, seperti itu ya. Kita bisa sesuaikan. Gitu ya Om Ferry, mungkin itu aja. Semoga penjelasan saya juga bisa bermanfaat buat teman-teman dan buat yang lainnya, terutama buat teman-teman akar rumput yang baru bergabung juga terima kasih, dukung terus channel ini supaya semakin lebih baik lagi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, mungkin itu. Terima kasih, salam matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.